Tentuan persamaan energi potensial untuk satu atau dua senyawa. Contohnya yaitu peroksida. Peroksida lambangnya H2O2. Ada 2H dan ada 2O. Di sini yang menjadi pusat atom pusatnya yaitu O ya. Kenapa O? Karena jumlah elektron dari si O lebih banyak dari si H. Seperti itu. Nah, struktur dia di alam itu bukan seperti ini. Kebanyakan orang nentuinnya kayak begini. Ini adalah struktur yang salah. Kenapa salah? Karena si O itu kan punya elektron valensi ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6 ya. Jadi di sini dia ikat satu. Berarti ada 4 ya. Nah, karena ada lone pair-nya, berarti tidak mungkin struktur ini merupakan struktur yang stabil dan ada di alam, tidak mungkin. Nah, struktur yang ada di alam yaitu struktur ini salah satunya. Oke, kenapa dia begini? Karena ada tolakan elektron dari lone pair itu. Jadi ini adalah energi yang menurut saya paling rendah untuk peroksida atau H2O2. Kenapa? Karena H atau hidrogen terletak berseberangan, tidak sebidang, sehingga tidak terjadi tolakan atau awan elektron antara H yang di sini dengan H yang di sini. Jadi kesimpulannya bahwa struktur ini adalah struktur yang paling stabil di alam untuk H2O2. Nah, untuk struktur lain itu ada, atau gini, kita pakai langkah-langkah yang sudah saya bilang sebelumnya, yaitu gambarkan strukturnya dan energi yang paling rendah ya. Saya maksudkan ini. Nah, pilihlah bidang torsi dan besar sudut yang akan mengalami perputaran serta struktur molekul yang terbentuk setelah terjadi perputaran tersebut. Gambarkan. Jadi karena jumlah atomnya hanya 4 dan perputarannya ada di sini, maka ketika saya putar ini sebesar 180 derajat, lalu saya bikin ini jadi H, ini jadi B, perputaran yang terjadi, maka strukturnya akan menjadi, ini saya putar ke bawah lah misalnya, ini HA, ini jadi HB. Nah, terus posisinya seperti yang kalian lihat itu adalah struktur cis, ini trans. Dan dari antara kedua struktur ini menurut saya yang akan energinya paling tinggi adalah yang ini. Kenapa? Karena letak dari hidrogennya itu sebidang, sehingga terjadi proses tolakan antara awan elektronnya si HA dan HB. Karena mereka sebidang, jadi tolakannya kan dekat. Kalau di sini karena berjauhan, makanya saling menyedarkan. Jadi energi di sini pasti yang lebih rendah dibandingkan yang ini. Nah, misalnya saya bikin strukturnya ini namanya struktur A, ini struktur B. Nah, kalau saya putar 180 lagi, sini saya putar 180 lagi, maka dia akan kembali seperti ini kan. Jadi ini tetap, terus HB per HA. Di sini HA, ini HB. Jadi posisinya itu untuk struktur A dan C adalah sama, struktur B berbeda. Jadi kesimpulannya untuk senyawa H2O2 ini dia memiliki struktur hanya 2 kemungkinan di alam, yaitu yang A dan B. Yang paling rendah yang di kiri karena letak tolakan hanya berjauhan, karena hanya tidak sebidang. Sedangkan yang ini letaknya sebidang, jadi energinya lebih tinggi. Seperti itu. Oke, jadi untuk langkah ketiga, plotkan struktur tersebut pada grafik dengan sumbu X sama dengan sudut torsi, sumbu Y energi potensial. Jadi saya gambar ya, saya gambar grafiknya. Ini adalah sudut torsi, bisa lambangkan dengan lambang ini, kemudian dengan lambang psi ya, kemudian ini V nya. Oke. Nah, strukturnya kan cuma 2. Untuk struktur A, saya taruh dia di sini. Ini struktur A.
Nah, untuk struktur B, karena kan tadi persamaannya kan V sama dengan setengah KT kali sesuatu. Berarti saya akan membuatnya sebesar KT misalnya. Jadi kan hanya ada 2 struktur, ada 3 struktur, tapi yang A sama C kan sama. Jadi saya buat di sini misalnya 180 atau pi. Terus di sini 2pi ya. Nah, untuk posisi pi berarti dia sama dengan yang paling tinggi lah. Misalnya saya pilihnya KT. Begitu. Terus yang ini yang B, ini struktur yang C. Jadi bentuk kurvanya seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan dari plot grafik tersebut. Karena dia menggunakan sudut, maka kemungkinannya pasti ada trigonometri. Entah itu sin, cos, atau tangen. Nah, kita coba. Jadi cara sulitnya itu karena kita harus mencari alurannya. Setelah aluran ini dapat, kita harus menentukan persamaan ini untuk si H2O2. Nah, untuk si H2O2 ini gambarnya seperti ini. Kalau misalnya kita ngambil dia sin, misalnya ya. Kalau misalnya kita ambil sin psi lah misalnya ya. Jadi kalau diplotkan ke persamaan kan V sama dengan setengah KT kali sin psi. Nah, kita masukkan nilai untuk psi-nya 0, berarti V-nya berapa? Setengah dikali KT dikali sin 0. Sin 0 itu 0, berarti nilainya 0. Bisa. Jadi 0,0. 0,0 itu nilainya dari psi, V. Kan ya? Masih bisa. Coba kita plotkan yang nilai 180. V sama dengan setengah KT sin 180. Sin 180 berapa? Untuk yang psi 180 itu kita masukkan setengah KT kali sin 180. Nilainya itu setengah KT kali 0, dapatnya 0. Titiknya 180,0. Nah, tidak sesuai karena harus 180, KT. Jadi sin psi tidak bisa dipakai. Nah, selanjutnya misalnya kita pengen coba cos misalnya ya. Cos psi. Misalnya untuk psi sama dengan 0, berarti V-nya sama dengan setengah KT dikali cos 0. Cos 0 kan 1 ya. Jadi dapatnya setengah KT. Ini 0, setengah KT. Tidak bisa dipakai karena harus 0,0. Coba kita cari lagi deh misalnya yang lain, misalnya itu 1 kurang sin psi, sorry ya. Jadi kita masukkan untuk psi, sama dengan 0, V-nya sama dengan setengah KT dikali 1 kurang sin psi. Itu ya misalnya. Nilainya V sama dengan setengah KT dikali 1 kurang sin 0. Dapatnya itu setengah KT. Tidak bisa dipakai karena kan titiknya itu 0, setengah KT. Berarti ini tidak bisa ya. Oke, kita coba lagi sini. Misalnya 1 kurang cos psi misalnya. Untuk psi sama dengan 0, berarti V-nya sama dengan setengah KT dikali 1 kurang cos psi, sama dengan setengah KT dikali 1 kurang 1. Ya, 1 kurang 1 kan 0. Jadi nilainya 0. Bisa ya, 0,0. Nah, kita cari untuk psi sama dengan 180. Untuk sudut 180, kita masukkan V sama dengan setengah KT
dikali 1 dikurang cos 180. Cos 180 itu kalau tidak salah minus 1 ya. Jadi setengah KT dikali 1 kurang 1. Jadi kan jadi plus ya. Jadi setengah KT dikali 2 dapatnya KT. Titiknya itu 180, KT. Nah, tadi kan sama ya ini. Berarti kita masih bisa pakai. Coba kita cari untuk sudut 360. Untuk si 360, V sama dengan setengah KT dikali sin 300 sin lagi 1 kurang cos 360. Berarti V sama dengan setengah KT dikali 1 dikurang 1 ya. Ini juga 1 nilainya. Berarti dapatnya itu 0. Jadi titiknya 360,0. Berarti untuk tren yang seperti ini kita bisa menggunakan persamaan setengah KT kali 1 kurang cos psi. Jadi untuk H2O2 salah satu persamaan yang kita bisa peroleh yaitu V sama dengan setengah KT dikali setengah KT dikali 1 kurang cos psi. Oke, nilai KT ini maksudnya K itu di subscribe ya. Subscribe di bawah, bukan K dikali T, bukan, tapi KT. Seperti itu. Oke, terima kasih.